Halo, saya Dwi Retno Aryani, mahasiswa Stay Pariwisata Internasional jurusan Manajemen Perhotelan Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan mempresentasikan 3 bagian awal dari buku kerja Kewirausahaan 2, bergerak dari ide menjadi sebuah usaha. Baik, langsung saja ke bagian pertama, yaitu persiapan fondasi etik dan hukum berbisnis. Di sini saya memilih bisnis di bidang produk F&B vegetarian dengan unit usaha restoran perseorangan. Langkah pertama adalah identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kerja 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Di sini semua hasil rekaman dipilih sesuai dengan analisa yang saya inginkan untuk perusahaan yang saya bangun ini. Jadi di sini saya memilih lead by example, mengembangkan code of conduct, menerapkan program pelatihan etik untuk membangun budaya etik di perusahaan saya. Budaya etik yang kuat saya percaya dapat meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, menghindari potensi sanksi. Selanjutnya ada kriteria 1.2, di mana notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Jadi notaris yang saya perlukan untuk perusahaan saya adalah notaris yang mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha sesuai proses awal sebelumnya. Selanjutnya 1.3, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Jadi di sini sangat perlu wajib hukumnya untuk membuat perjanjian di awal. Di sini saya memilih sifat bisnis prospektif, bentuk hukum kepemilikan bisnis, penunjukan saham, pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri, identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis, deskripsi modal, operasi awal, klausa buyback. Ini perjanjian para founders yang saya pilih karena saya merasa ini adalah yang tepat untuk usaha saya. 1.4, perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum ini dapat dihindari dengan yang pertama saya pilih memenuhi semua kewajiban kontrak. Dapatkan semuanya secara tertulis, tetapkan standar, kesepakatan hukum. Langkah kedua yaitu memilih bentuk organisasi. 2.1, bentuk organisasi dari restoran ini adalah kepemilikan tunggal. 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Ini mencakup biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Langkah ketiga yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1, persyaratan izin usaha untuk perusahaan perseorangan adalah fotokopi KTP, NPWP, dan situ, neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama, dan surat izin lainnya terkait usaha yang dijalankan. 3.2, izin pajak penjualan, hasil sesuai dengan semua yang tertera di form. 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapat mencakupi 1. Permenpar nomor 10 tahun 2018, Pergub DKI Jakarta nomor 18 tahun 2016, Permenkes nomor 26 tahun 2013, Permenkes nomor 32 tahun 2013, Permenparekraf nomor 11 tahun 2014. Bagian kedua adalah menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Saya percaya bahwa persiapan keuangan yang baik sangatlah diperlukan pada usaha baru. Jadi tidak hanya modal, tapi juga menyiapkan dana darurat dan pembukuan yang terstruktur. Langsung saja ke elemen 1, yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, profitabilitas, likuiditas, efisiensi, stabilitas, semua berstatus baik. 1.2, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi.
Preparasi laporan, laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow, berstatus baik. Preparasi perakiraan keuangan, pendapatan, pengeluaran, belanja modal. Di sini pendapatan masih berstatus sedang dan selebihnya berstatus baik. Preparasi pro forma laporan keuangan, laporan pro forma pendapatan sedang, laporan pro forma neraca baik, laporan pro forma cash flow baik. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, rasio analisis, mengukur hasil dibanding rencana, mengukur hasil-hasil dengan norma industri. Ini semua bersifat berstatus baik. Laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan baik, neraca baik, laporan cash flow baik. Perakiraan keuangan diidentifikasi, laporan keuangan historis baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perakiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis, itu juga hasilnya statusnya baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Ini juga berstatus baik. Yang kedua, ada identifikasi pro forma laporan keuangan. 2.1 laporan pro forma diidentifikasi, pro forma laba rugi baik, pro forma pendapatan masih berstatus sedang, pro forma neraca baik, pro forma arus kas baik. 2.2 rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya baik, efisiensi operasionalnya baik, profitabilitasnya masih berstatus sedang. Jadi rekomendasi yang didapat untuk laporan ini adalah performa kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan ini sudah terrealisasi dengan baik. Namun direkomendasikan untuk melakukan upaya peningkatan consumer engagement dan agar pendapatan dapat meningkat. Well, last but not the least, bagian ketiga yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah pertama adalah rencana staffing dengan kriteria kinerja 1.1 kategori okupasi, 1.2 tanggung jawab okupasi, 1.3 tugas okupasi, 1.4 persyaratan okupasi, 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi, 1.6 jumlah tenaga kerja, 1.7 perkiraan mulai bekerja, 1.8 FTE atau full time equivalent, 1.9 perkiraan durasi kontrak. Berikut ini adalah hasil rekaman yang berupa struktur organisasi. Restoran manajer bertanggung jawab langsung kepada pemilik restoran, di mana dalam bekerjanya ia dibantu oleh seorang akuntan dan staf pengadaan barang. Manajer restoran membawahi head chef dan supervisor operasional. Head chef bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja dari cook helper dan steward, sedangkan supervisor operasional bertanggung jawab dalam menangani operasional secara langsung yang membawahi staf operasional dan janitor. Selanjutnya adalah hasil rekaman berupa rencana staffing yang kurang lebih seperti ini. Setiap jabatan yang ada di struktur organisasi memiliki tanggung jawab dan tugas yang berbeda. Maka dari itu, setiap jabatan juga memiliki kriteria yang tidak sama. Di sini pihak restoran tidak menuntut peserta memiliki pelatihan khusus, namun akan menjadi poin plus tersendiri. Perkiraan mulai bekerja yaitu pada Minggu 12 Desember 2021. Nantinya, pegawai diharapkan memiliki performa sempurna 0,1 FTE dengan 8 jam kerja. Untuk kontrak dari tiap jabatan itu berbeda antara 1 hingga 3 tahun. Langkah kedua yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Kriteria kerja 2.1 rencana seleksi. Hasil yang didapat adalah rencana seleksi akan diselenggarakan dengan memanfaatkan saluran dan teknologi yang tepat, meningkatkan lowongan untuk kebutuhan staf, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih,
Jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2. Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis, yaitu dengan proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, mengamankan persetujuan kandidat pilihan, melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3. Internalisasi atau induksi anggota tim. Semua yang tercantum adalah tepat. Langkah 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Di sini semua hak dan kewajiban yang tertera sudah sesuai dengan kebijakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. 3.2. Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Di sini sudah mencakupi semua aspek yang tertera di kolom hasil karena sesuai dengan prinsip perusahaan. Langkah keempat, mengelola staf. 4.1. Alasan pengembangan staf adalah untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri dari semua staf yang ada. 4.2. Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan dengan memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf dilakukan dengan cara pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3. Program pelatihan yang dilakukan berupa pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, dan in-service education. 4.4. Evaluasi terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi dengan cara identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama. Tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Langkah kelima, meninjau kinerja tim. 5.1. Hasil kinerja diidentifikasi dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. 5.2. Kompetensi untuk meningkatkan kerja tim diidentifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari masing-masing staf. 5.3. Tingkat pergantian staf diidentifikasi rendah, yaitu kurang dari 15%. 5.4. Kekompakan tim dalam meningkatkan kinerja diidentifikasi dari kolaborasi dan kerjasama antar staf. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next video.